Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Sri. Sudah sholat zuhurnya Bu? Sudah Bu, alhamdulillah sudah. Iya, jadi kenapa masih duduk di musola Ibu ngelamun? Apa Ibu ada masalah seperti itu? Ada sih yang dipikirkan sekarang masalah. Apa ya Bu? Kira-kira bisa berbagi cerita sama saya, siapa tahu bisa membantu Ibu. Masalah P3K. P3K? Iya. Oh, nggak apa-apa ya kita bercerita. Siapa tahu bisa menyelesaikan masalah Ibu masalah P3K. Masalahnya seperti apa Bu? Boleh cerita? Masalahnya ini P3K ini mungkin dari passing grade ya. Masalah passing grade. Bisa cerita lebih lanjut Bu? Setiap mapel itu kan beda-beda passing grade. Nah, untuk mapel sejarah itu kebagian passing grade yang lumayan lah, 300. Itu termasuk tinggi ya Bu? Skor passing grade sejarah itu dibanding mapel lain. Kalau mapel lain berapa biasanya? Ada yang 260 PKWU misalnya. Oh, itu 300 Bu ya. Jadi lumayan tinggi untuk sejarah ini. Selanjutnya bagaimana masalahnya Bu? Yang selanjutnya masalah ini apa? Soalnya menurut saya terlalu hot untuk mapel sejarah. Oh, Mungkin juga waktu tahap 1 kan belum passing grade. Pertama itu belum pengalaman untuk ngisi soal seperti itu. Yang kedua bawaan apa namanya tuh? was-was deg-degan, cemas gitu ya Bu? Cemas, waktu ikut tes. lulus dak tuh. Oh. Kemudian persiapannya mungkin juga kurang karena lebih banyak belajar tentang pedagogiknya daripada materi belajar. Sedangkan yang masuk itu banyak materi belajar. Mengenai tadi yang pertama masalah Ibu mengenai passing grade yang tidak memenuhi passing grade. Itu nilai yang diperoleh passing grade itu full dari yang akan lulus tuh memang benar 300 atau ada nilai-nilai lain yang bisa, apa kan Ibu kan guru honor di sini, masa kerja Ibu kan sudah cukup lama di sini, apakah itu bisa membantu Ibu untuk lulus P3K ini? Kalau tahap 1 kemarin itu yang dapat afirmasi cuman serdik. Afirmasi itu apa Bu ya? Penambahan nilai. Penambahan nilai, maksud Ibu yang bisa penambahan nilai itu? Kalau serdik kan otomatis mereka sudah lulus teknis 500 Maksudnya nilainya. sertifikasi guru gitu. Ada 500 poinnya. Iya. Sedangkan kelulusan itu 300. Artinya mereka lebih dominan untuk lulus. Itu yang menjadi kegalauan Ibu. Selanjutnya Bu, Afirmasi usia. afirmasi 35 usia. ke atas itu dapat 75 poin. 75 poin. Dari nilai 75 itu tambah 75. Sedangkan Ibu usianya 30 tahun. 30 tahun. Iya. Masih belum bisa mencukupi. Itu yang kegalauan Ibu kalau ada pesaing lain dengan sertifikasi dan afirmasi. Oh, seperti itu Bu ya. Kalau boleh tahu lagi mengenai tadi yang kedua mengenai masalah Ibu hadapi itu mengenai penilaian dari segi pembelajaran sejarah peminatannya. Bisa cerita Bu mengenai apa itu? Yang tahap 1 kemarin itu lebih banyak ke sejarah peminatan seperti revolusi industri, kemudian sejarah revolusi Amerika, Prancis. Memang itu sudah sering kita pelajari di sekolah. Namun ada beberapa hal yang belum diketahui. Materinya itu lebih dalam lagi. Materinya lebih dalam. Menganalisisnya lebih jauh lagi. Agak mirip-mirip. Oh, agak mirip jawabannya, agak mengecoh. Jadi berarti tingkatan soal dalam tes P3K ini sangat tinggi ya Bu, sangat agak sulit dihadapi, betul-betul sulit. Jadi untuk skor sendiri pada tes tahap 1 ini artinya Ibu belum mencapai tes itu. Belum, baru dapat 230 untuk mencapai 300. Artinya masih 70 poin lagi kurang. Oh, kira-kira Bu ya, itu berapa kali tesnya Bu? Saya dengar ada beberapa kali ya. 3 kali tes. 3 kali tes, bisa Ibu jelaskan? Untuk tes tahap 1 itu, tes pertama itu yang diprioritaskan itu guru induk. Guru induk maksudnya Bu Eka yang mengajar di SMA Sungai Pinang, ini guru induk menjadi prioritas. Saingannya gimana Bu?
sekolah tes itu langsung mengunci dia kalau guru induknya ada, tidak bisa diikuti oleh guru luar. Oh. Jadi otomatis kalau guru induknya passing grade, ya langsung lulus. Artinya kalau ibu lulus di tahap 1 ini, bu nggak ada saingan sama sekali. Jadi ibu sendiri yang tes harus memenuhi passing grade 300 lulus seperti itu. Iya. Oh. Kan kemarin ada penurunan passing grade dari dari 300, ada pengurangan 10%, jadi 250 kan. 250. Nah, nilai saya 230. Masih kurang 20 poin. Iya, kurang 4 soal lagi. Kurang 4 soal dapat 20 poin. Ya, sangat dekat sekali, sayang sekali, Bu ya. Tapi motivasi ibu mungkin kenapa ya ibu mungkin sangat merasa galau akhirnya. Awalnya kan ibu bersemangat ikut tes ini, ke sekarang kondisi ibu sering sendiri, sering agak lebih bersedih hati. Nah, itu kenapa bisa dibilang P3K ini seperti apa dalam pandangan ibu sendiri? Secerca harapan untuk guru honor sih. Secerca harapan buat guru honor. Untuk meningkatkan penghasilan seperti itu ya, Bu ya. Seperti itu ya, tidak memungkiri lah. Setiap orang itu pengen punya penghasilan yang lebih. Walaupun ya sebagai guru tuh kan pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kan perlu juga. Jadi P3K ini menjadi jawaban cerca harapan untuk ibu untuk maju di kemudian hari, bisa Bu ya, untuk mengembangkan diri dan salah satu ya untuk finansial, menunjang finansial ibu. Jadi begitu besar harapan ibu. Tapi dalam kondisi saat ini ketika ibu ikut pada tahap tes pertama belum bisa memungkinkan untuk tes P3K ini lulus seperti itu karena mendapatkan poin nilai yang tidak sesuai dengan kriteria ketuntasan seperti itu, standarnya seperti ibu. Nah, kira-kira mungkin dilema ibu seperti ini untuk tahap selanjutnya apa yang ibu akan mencoba kembali tes P3K ini atau gimana? Iya, mencoba kembali. Untuk guru induk itu ada 3 kali kesempatan. 3 kali kesempatan untuk tes P3K. Artinya ada 3 tahap. Tahap pertama sudah terlewat, masih ada 2 tahap lagi yang akan diikuti. Oh, dalam 2 tahap ini, tahap kedua kira-kira apa yang bisa ibu gali potensi ibu yang ibu persiapkan? Kan belajar dari masalah sebelumnya bahwa ibu kesulitan dalam sejarah peminatan seperti itu, pedagogik, apalagi tipe soalnya menurut ibu ya agak ya mirip-mirip seperti itu kan, agak kira-kira apa yang dapat ibu persiapkan supaya ibu mampu menghadapi tes P3K tahap 2 ini, Bu? Dari pengalaman tahap 1 kemarin, soal-soal yang saya kurang paham itu saya catat. Waktu ujian itu saya catat, kemudian sepulang dari situ saya belajar kembali. Kemudian kebenaran ada grup Telegram khusus sejarah. Di situ ada grup Telegram khusus sejarah. Anggotanya tuh lebih dari 1.000 orang. Banyak sekali. 1.000 orang tuh se-Indonesia atau? Iya, se-Indonesia. Oh, dalam satu grup Telegram. Sudah hampir 2.000. Sudah hampir 2.000. Itu gurunya guru dari berbagai mapel atau guru sejarah saja? Khusus guru sejarah. Khusus guru sejarah. Honorer yang ikut tes P3K. Iya. Kemudian dari grup besar itu diperkecil lagi jadi 15 orang. 15 orang termasuk Bu Eka. Yang rajin nge-share soal, yang rajin ngasih materi-materi belajar. Jadi dibuat lagi grup kecil 15 orang termasuk saya. Itu dari mana saja Bu guru-gurunya yang tergabung? Ada dari Bangka, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, Kalimantan, banyak. Jadi ini peluang Bu sebenarnya, kesempatan ibu. Selanjutnya dari grup besar ini yang ikut dalam grup sejarah menjadi grup kecil 15 orang ini, Ibu Eka masukkan dalam situ. Nah, apa kira-kira selanjutnya yang akan Ibu lakukan dalam menghadapi tes P3K ini kalau untuk grup tadi? Dari grup itu kami sering sharing soal, berbagi soal. Pagi-pagi biasanya itu soal pedagogik, malam bahas materi dari bab 1,
dari prasejarah Dari prasejarah, sampai ke bab reformasi. reformasi itu luar biasa banyak sejarah Indonesia Bu. Kalau dari bab 1 sampai bab terakhir reformasi kan cakupannya banyak sekali. Iya. Tapi apakah Ibu punya strategi dalam mengikuti pembelajaran melalui grup ini? Strategi khususnya. Kira-kira apa yang selanjutnya? Oh, saya nih sudah tergabung dalam grup ini, kemudian selain membahas soal, apa lagi yang dapat Ibu lakukan? Biasanya setelah membahas soal dari grup itu yang kurang saya pahami, saya catat kembali, kemudian saya cari lagi di Google, belajar di YouTube, belajar dengan Bu Sri. Oke. Lalu bertanya, yang Ibu pernah tanya-tanya ke saya itu mengenai soal-soal kalau sejarah. saya kurang paham, WA Ibu Sri. Oh, iya Ibu pernah WA beberapa kali kan, sering juga WA bertanya mengenai soal-soal sejarah dan jawabannya itu suatu ide yang luar biasa Bu. Tapi Ibu tes kedua ini bagaimana hasilnya setelah mengikuti berbagai kegiatan tadi? Alhamdulillah setelah saya belajar menggali lagi potensi saya, dapat nilai ya alhamdulillah memuaskan 345. 345 teknis itu sudah luar biasa. Kemarin kan skornya 230. Ini 340 yang lebih dari 115 poin Ibu sudah naik. Sangat tinggi, melejit nilai Ibu itu. Tapi artinya Ibu sudah bisa lulus seperti itu ya Bu? Masih deg-deg. Nah, ini masih ada permasalahan. Masih Kenapa deg-deg. Ibu masih galau setelah mengalami berbagai masalah ini? Ya, Masih ada lagi? dari hasil passing grade sih sudah memuaskan, sudah dapat nilai yang ya kemarin saja saya berpikir pokoknya harus dapat 300. Harus Ini lebih harus kenyataannya. dapat 300. Nah, akhirnya dapat 345. Alhamdulillah luar biasa. Cuma sekarang masih deg-deg. Si galau. Iya, takutnya kan tahap 2 kan tidak diprioritaskan lagi guru induk. Artinya saingan Ibu? Iya, boleh dari guru swasta masuk, boleh dari guru-guru yang lain bisa masuk ke sekolah. Sekolah yang kita tuju. Nah, kebanyakan ini guru swasta ini sudah ada serdik, Sertifikasi seperti itu yang akan nambah poin, iya. ya otomatis mereka lulus kalau 500 poin. Oh, jadi itu saingan terberat Ibu. Saingan terberat tuh serdik dan afirmasi usia. Afirmasi usia itu yang membuat Ibu, walaupun nilai Ibu sudah ini, masih membuat Ibu galau hingga sekarang. Jadi masalah Ibu Eka tuh seperti itu ya Bu. Jadi masalah Ibu tuh sampai sekarang telah mengikuti tes tahap 2 tapi masih galau karena saingan Ibu tuh dikhawatirkan. Bukankah Bu itu hanya kekhawatiran Ibu? Belum tentu juga kan orang sertifikasi dan sertifikasi atau batas usia yang memadai masuk ke sini seperti itu kan, itu baru kekhawatiran Ibu. Semoga itu tidak mengganggu jiwa dan semangat Ibu seperti itu. Setahu saya Bu, rekan-rekan sejarah di sini ada juga beberapa yang sertifikasi yang kayaknya Ibu Eka juga tahu tidak mengambil di sini ya. Tapi Ibu Eka seharusnya bagaimana cara Ibu lah memunculkan semangat Ibu kembali seperti itu? Ya dengan cara berdoa, kemudian banyak-banyak bersyukur. Nah, iya, Bu. Dengan nilai yang saya dapat, saya bersyukur sekali dan selalu berdoa semoga nanti ketika tanggal 16 pengumuman ya, saya bisa lulus di sekolah ini. Amin, saya doakan. Karena sudah mencintai sekali sekolah ini. Iya, luar biasa sekali Bu Eka. Tapi Bu Eka, coba kita review lagi ya. Kira-kira untuk di Ogan Ilir ini saja guru sejarah honor tuh kan ya Ibu Eka kan kita ikut dalam kegiatan MGMP seperti itu, tahu juga ya. Itu kira-kira menjadi saingan Ibu atau tidak? Ya, sertifikasi yang sudah sertifikasi seperti itu. Iya. Ada beberapa yang sudah saya ketahui yang sudah sertifikasi tetapi tidak ambil di sekolah ini sudah tahu. Baiklah Bu Eka, ini kan mengenai guru sejarah. Kita review lihat guru sejarah yang ada di Ogan Ilir. Setahu saya karena kita kan tergabung dalam grup MGMP sejarah.
untuk yang organ ilir sendiri yang sudah akan milih SMA Sungai Pinang, yang kekhawatiran ibu yang terutama yang sertifikasi. Artinya yang sertifikasi aja kan kelompok terakhir sertifikasi itu, karena saya termasuk PNS termuda waktu angkatan tahun 2009 dan beberapa tahun kemudian cukup lama nggak ada angkatan sejarah. Artinya saya sudah sertifikasi, disusul beberapa teman-teman guru honor yang sertifikasi, guru PNS yang sertifikasi itu setelah saya, dan saya tahu orangnya seperti itu. Sedangkan guru lain sepertinya yang di atas saya itu tidak di sekolah ini mengajar seperti itu. Jadi Bu Eka sudah tahu kira-kira yang untuk di Kabupaten Ogan Ilir aja mereka mengambil di mana seperti itu? Yang saya ketahui itu ada yang sudah sertifikasi, dia tidak mengambil di sekolah ini. Ya, bukankah itu sudah tahu? Iya, bukankah itu suatu angin segar seperti itu Ibu Eka? Dari awal sebelum tes sih sudah tahu. Tapi masalahnya ini kan SMA ini provinsi, Bu. Iya. Jadi dari kabupaten manapun bisa masuk untuk ke sekolah sini. Untuk masuk ke sini. Dari Oki misalnya mau ambil ke sekolah ini bisa, dari Prabumuli bisa. Dari apa namanya? Bahkan dari Sekayu misalnya. Itu bisa ikut ke sini. Dalam situs atau portal P3K itu tidak bisa dilihat, Bu. Saingan Ibu. Tidak bisa dilihat. Jadi kalau untuk organ ilir sendiri untuk SMA Sungai Pinang, kalau antar teman, informasi yang Ibu dapat antar teman itu ada nggak? Untuk saat ini belum ada yang masuk ke sini kecuali Ibu Eka. Dan coba Ibu bayangkan, ini potensi besar, untuk peluang besar kemungkinan Ibu Eka untuk bisa tetap masuk di sini. Artinya nilai Ibu Eka sudah sesuai standar, bahkan lebih dari standar. Kemudian Ibu Eka menjadi guru induk di sini, dan ini juga belum ada saingan. Bagaimana dengan melihat seperti ini Ibu Eka memunculkan kembali semangat Ibu Eka? Yang saya tahu Ibu Eka tuh orangnya luar biasa, ceria. Bagaimana kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar Ibu tuh lepas dari kegalauan Ibu seperti ini? Yang saya lakukan yaitu tadi berdoa dan bersyukur apa yang sudah diberi ke saya. Kemudian banyak sharing bercerita dengan teman-teman. Yang saya takutkan lagi ini berpisah dengan teman di SMA ini. Iya, saya memahami kondisi itu, Bu. Tapi luar biasa sekali Ibu sudah punya rencana, Ibu bersyukur dan sharing. Saya siap Bu Eka, tempat sharing, tempat berbagi, tempat Ibu Eka berkeluh kesah. Ya, jadi kalau misalnya Ibu Eka ada masalah, bisa berbagi kepada saya, mungkin saya bisa memberikan solusi untuk Ibu Eka, dan Ibu Eka tetap semangat seperti biasa. Iya, semangat. Iya. Semoga. Jadi apa usaha Ibu yang akan dilakukan hari ini misalnya ke depannya supaya Ibu lebih semangat lagi? Saya mensyukuri saja sih apa yang saya dapat. Misalnya seandainya tanggal 16 nanti itu pas pengumuman itu saya yang lulus, ya alhamdulillah saya bersyukur. Kalau belum, ya berarti perlu belajar lagi. Kan masih satu tahap lagi. Artinya Bu Eka tetap semangat. Iya. Alhamdulillah. Jadi saya juga berharap Ibu Eka ya dalam mengikuti tes P3K untuk ini tahap 2 ini Ibu yang menjadi lulus, karena kita sudah lama jadi rekan kerja di sini. Saya tahu kondisi Bu Eka bagaimana. Saya juga berharap Ibu Eka tetap di sini seperti di SMA Sungai Pinang, membangun bersama SMA Sungai Pinang, dan sama-sama kebetulan rekan sejarah. Sama-sama di MGMP sejarah, sama-sama juga mengajar sejarah. Jadi saya berharap besar ya usaha yang akan Ibu Eka lakukan selanjutnya dengan Ibu Eka berdoa, dan teman-teman semuanya ikut mendukung Bu Eka. Jadi kami semua di sini Bu Eka di sekolah ini sebenarnya mendukung teman-teman honorer di sini. Ya mendukung, karena Sungai Pinang sendiri itu mayoritas guru honorer yang paling banyak Bu Eka. Guru honorer. Terus tuh ya orang-orangnya orang sini. Iya, orang sini, dan presentasi nih guru honorer dibanding guru PNS itu jauh lebih banyak guru honorer di SMA Sungai Pinang dibanding PNS. PNS-nya hanya beberapa orang seperti itu. Ya, karena sekolah ini ya sangat membutuhkan orang-orang seperti Bu Eka ini. Ya, harapan terbesar saya itu
seluruh guru honorer yang ada di sini itu tetap di sini. Iya, tuntas tetap. Yang terutama lulus. yang ada apa namanya? Ada formasinya di sini, maksudnya semuanya lulus di sini. Iya, di senasib sama, berjuang sama Iya, seperti berjuang itu. sama-sama. Oke, jadi Bu Eka tetap semangat ya. Yep. Merasa semangat Bu Eka? Semangat. Alhamdulillah. Ya, Bu Eka. Sekarang kayaknya sudah bentar lagi bel. Kita sudah istirahat zuhur ini. Sepertinya saya juga ada tugas tambahan lagi. Saya juga mau kegiatan di kelas. Saya izin pamit dulu ya Bu Eka ya. Ya, Bu Sri. Iya, tetap semangat Bu Eka. Semangat. Iya, tetap lakukan apa yang akan Ibu lakukan ya. Nah, Oke. itu. Assalamualaikum Bu Eka.